Ya, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa bagi kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Edi Sulopo, Bapak Ibu Saudara. Orang tua dari Jogja, saya lahir di Lampung. Sekarang saya melayani di GKMI Damai Sejahtera, Jakarta Utara. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya didampingi oleh salah satu majelis, Bapak Go Chin Ming. Saya harap berdiri, Bapak ada di belakang. Iya, Bapak Aming atau Bapak Go Chin Ming adalah majelis kami di GKMI Damai Sejahtera. Dan saya juga menyampaikan salam dari segenap hamba Tuhan majelis dan juga seluruh jemaat dari GKMI Damai Sejahtera untuk seluruh hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat GKMI Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah perjanjian di Sinai, suatu moral dasar, yang menjadi tema dari seluruh gereja-gereja Sinode GKMI. Bapak Ibu Saudara, namun sebelum kita membahas ini, kita melihat dulu secara khusus di dalam kitab Ulangan ini, Bapak Ibu Saudara. Kitab Ulangan adalah sebuah kitab dari kelima kitab yang ditulis oleh Musa. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, kecuali Ulangan bagian akhir tentunya, ditulis oleh Musa ketika mereka berada di, kalau kita baca di situ yaitu di dataran Moab, pada bulan-bulan terakhir Musa sebelum dia meninggal. Dan pidato Musa yang berisi banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan kepada generasi baru pada waktu itu. Maka kitab Ulangan juga disebut sebagai kitab salinan dari hukum ini. Karena sebelumnya juga pernah dituliskan di dalam kitab Keluaran misalnya, kitab Imamat misalnya, dan kitab-kitab Taurat yang lain. Dan ini dituliskan kembali, disampaikan kembali kepada generasi-generasi baru. Karena generasi yang lama yang keluar dari tanah Mesir dalam usia 20 tahun, mereka sudah meninggal di padang gurun. Sekarang generasi baru harus mengerti bagaimana Tuhan memberikan peraturan, bagaimana Tuhan memberikan ketetapan, bagaimana Tuhan memberikan hukum, dan juga Tuhan memberikan janji-janji. Maka firman Tuhan katakan bahwa peraturan ini disampaikan bukan untuk nenek moyang kita, tetapi untuk kita yang masih hidup. Dan saya percaya bahwa peraturan itu bukan hanya untuk bangsa Israel pada waktu itu, tetapi juga untuk kita yang ada di tempat ini. Berkaitan dengan tema perjanjian di Sinai, suatu moral dasar, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, perjanjian di Sinai merupakan wujud kasih Allah kepada umatnya. Apa buktinya? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-6. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kasih Allah kepada umatnya bukan hanya sekedar perkataan yang hampa. Kasih Allah bukan hanya sekedar janji yang kosong, tetapi kasih Allah ditunjukkan dengan tindakan konkret Allah kepada umatnya. Bahwa Allah benar-benar mengasihi umatnya. Sehingga di dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Ulangan pasal 7 ayat 7 dan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu,
dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi bukan karena bangsa Israel paling banyak, lebih banyak atau lebih baik daripada yang lain, bukan, tetapi karena Allah mengasihi Israel, maka Tuhan menyatakan tindakan konkretnya, yaitu dengan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal ini jugalah yang harus disadari oleh setiap umat, khususnya orang-orang percaya. Kalau saudara dan saya menjadi umat kepunyaan Allah, sebenarnya bukan karena kita lebih daripada yang lain, tetapi karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi setiap kita, maka Allah melepaskan dan membebaskan kita dari perbudakan. Bukan perbudakan manusia, tetapi perbudakan dosa. Kita menjadi orang yang sudah merdeka, menjadi orang atau manusia baru, maka seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang baru. Maka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, saudara, pembaharuan yang kita miliki adalah sebuah perubahan. Dan dalam bahasa aslinya perubahan itu adalah metanoia, yang berkembang menjadi metamorfosa, yang dari ulat kepompong kemudian menjadi kupu-kupu, ulat yang menjijikkan lalu kemudian menjadi sesuatu yang indah. Ketika kita sedang menjadi ulat, tidak ada orang yang mau dekat kepada kita. Tetapi ketika kita sudah menjadi kupu-kupu, maka orang senang dengan kita. Pembebasan dosa membuat kita memiliki kehidupan yang baru, dan itu semua terjadi oleh karena kasih Allah yang besar. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara, perjanjian di Sinai merupakan wujud kesediaan Allah untuk bersekutu dengan umatnya. Wujud kesediaan Allah untuk bersekutu dengan umatnya. Mari kita lihat di dalam pasal 5 ini, dalam Ulangan pasal 5 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Inisiatif perjanjian, Bapak, Ibu, saudara, datangnya bukan dari manusia, tetapi inisiatif perjanjian datangnya dari Allah. Allah yang selalu punya inisiatif untuk mengadakan perjanjian, yang menunjukkan bahwa sebenarnya Allah rindu bersekutu dengan umatnya. Allah rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Dan perintah-perintah yang mengatur kewajiban umatnya, yang tertulis di dalam hukum 1 sampai dengan yang keempat, bukan Allah memaksa umatnya untuk menyembah Dia, Bapak, Ibu, saudara, tetapi karena Allah ingin supaya dia bisa bersekutu dengan umatnya. Maka hukum yang pertama dikatakan di ayat yang ke-6 dan 7, mari kita perhatikan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dalam terjemahan lain dikatakan, Bapak, Ibu, saudara, jangan menyembah Allah lain, sembahlah aku saja. Hanya satu-satunya Dia yang harus disembah, hanya satu-satunya Dia yang harus dihormati. Kalau seandainya raja itu ingin melindungi umatnya, ingin melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, tetapi dari pihak rakyat dia harus mengabdi kepada satu raja, kepada satu Tuhan. Itu yang raja mau. Demikian juga Allah. Manusia diharapkan untuk menghormati satu Allah,
yaitu Yesus atau Allah Yahweh di dalam perjanjian lama, dan kemudian menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Dan lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam hukum yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan membuat bagimu patung di dalam ayat yang ke-8. Lalu kemudian yang ke-9, jangan menyembah patung semacam itu, karena aku Tuhan Allahmu tidak mau disamakan dengan siapapun. Tuhan tidak mau disamakan dengan apapun, termasuk juga patung. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel pernah menyembah patung, yaitu anak lembu emas dalam perjalanan mereka. Maka Tuhan mengingatkan bahwa jangan membuat yang seperti itu, tetapi hanya sembahlah aku. Jangan samakan aku dengan apapun. Lalu hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ayat yang ke-11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Atau Bapak Ibu Saudara, sebab aku akan menghukum siapapun yang menyalahgunakan namaku. Orang Ibrani dilarang mengucapkan sumpah palsu demi nama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena nama Allah atau dalam gagasan Ibrani, nama itu sangat disamakan dengan watak dan kepribadian, kedaulatan pribadi seseorang. Maka nama Allah adalah nama yang kudus, nama yang mulia, dan nama yang dahsyat dan ajaib, yang seharusnya umat Ibrani atau umat kepunyaannya tidak dengan sembrono menghina atau menyebut nama Tuhan dengan tidak tulus. Dan bahkan hukum yang keempat dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam bentuk yang lain, inilah yang menunjukkan bahwa Tuhan mengingatkan hari Sabat adalah hari di mana Tuhan 6 hari menciptakan segala sesuatunya. Lalu kemudian Tuhan berhenti pada hari yang ke-7, dan Dia menyebutnya itu sebagai hari yang harus dikuduskan oleh semua umat. Dan dari semua hukum ini Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa Allah rindu bersekutu dengan umatnya. Persoalannya adalah ada banyak umat Tuhan yang kurang rindu dalam bersekutu kepada Tuhan, sehingga beribadah kadangkala sebulan sekali, ada yang setahun sekali, bahkan tidak ada waktu untuk Tuhan sepertinya. Saya akan memperlihatkan sebuah ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara. Minta tolong Pak. Bapak Ibu Saudara, menurut hasil survei orang yang kurang kerjaan, itu ada 6 macam jemaat yang dia peroleh dalam setiap gereja. Dan nanti kita akan melihat kita termasuk bagian yang mana Bapak Ibu Saudara. Dan ini kita lihat 6 macam itu, mulai dari yang baik dan kemudian mulai yang tidak baik. Yang pertama, yaitu jemaat yang datang ke gereja. Jemaat penyangga adalah jemaat yang datang ke gereja dan menyembah secara teratur, memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya orang yang semacam inilah adalah orang-orang yang punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan, yaitu jemaat penyangga. Saya rindu kita semua termasuk orang yang seperti ini. Tapi ada jemaat yang kedua menurut orang yang kurang kerjaan, jemaat spesial. Jemaat yang menolong gereja bila dibutuhkan, tetapi belum tentu ia ke gereja. Kalau dibutuhkan kerja bakti, ayo datang. Kalau dibutuhkan, ayo sumbang dana untuk gereja, sumbang. Tapi kalau untuk ke gereja, Pak yuk ke gereja, oh nanti dulu, saya terlalu sibuk. Ada orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang ketiga, yaitu jemaat butuh. Jemaat yang hanya datang saat mau dibaptis, pemberkatan nikah, dan upacara kematian, bisa sebagai yang diupacarai ataupun yang mengadakan upacara. Oh Bapak Ibu Saudara, ada jemaat-jemaat yang seperti ini rupanya di dalam gereja. Kalau mau dibaptis baru datang.
kepada hamba Tuhannya, Pak, saya mau dibaptis, ikut kelas katekisasi. Tapi kalau hari-hari Minggu nggak mau dia datang ke gereja. Atau kalau dia mau nikah baru datang ke gereja. Hari-hari biasa enggak ada. Atau kalau sudah meninggal baru keluarganya datang, Pak tolong upacara kematian layani Pak. Selama ini kemana? Enggak tahu. Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini adalah disebut sebagai jemaat butuh itu tadi. Tapi menurut orang yang kurang kerjaan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita periksa ternyata, kalau kita coba lihat ternyata ada orang-orang seperti ini. Tapi ada yang disebut yang keempat, yaitu jemaat tahunan. Hanya muncul pada saat Paskah dan Natal untuk memastikan apakah gerejanya masih ada di situ atau tidak. Wih Bapak Ibu Saudara, apalagi gereja-gereja yang misalnya di ruko. Jangan-jangan gerejanya udah pindah, jangan-jangan gerejanya udah pergi. Maka setahun sekali datang, oh gerejaku masih ada. Dan orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sebenarnya tidak rindu bersekutu kepada Tuhan. Dia seperti pohon Natal. Di saat Natal, pohon Natal ada di sini. Tapi sekarang nggak ada kan? Karena tidak Natal. Dan imannya, tidak heran kalau imannya juga seperti lampu Natal. Kadang hidup, kadang mati. Kadang hidup, kadang mati. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak rindu bersekutu kepada Tuhan. Padahal Tuhan rindu bersekutu kepada umatnya, Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, disebut jemaat spon. Jemaat yang menyerap semua berkat dan fasilitas yang disediakan gereja tanpa mau memberikannya kembali. Wah, kalau ada sembako di gereja berbondong-bondong datang. Kalau ada pinjaman di gereja berbondong-bondong datang, tapi kemudian ketika harus memberi untuk Tuhan sulit. Ada orang-orang yang seperti ini. Tetapi ini yang paling parah, yang keenam Bapak Ibu Saudara, yaitu jemaat perusak. Jemaat yang tukang berantem, tukang protes dan gampang tersinggung, termasuk yang mendengar cerita ini kalau tersinggung ada di sini. Kenapa? Karena kita mengingatkan kita. Apakah kita termasuk orang yang rindu bersekutu atau tidak? Kalau kita rindu bersekutu, berarti kita termasuk jemaat yang pertama tadi, yaitu jemaat penyangga yang memiliki waktu, bahkan tenaga, bahkan ide, bahkan juga dana untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, walaupun ini hanya kerjaan orang yang tidak punya pekerjaan, tetapi kalau kita teliti dan introspeksi diri, kadangkala kita masuk dalam kehidupan yang nomor 2 dan seterusnya. Tapi kalau di sini tidak ada, puji Tuhan. Di tempat lain banyak. Bapak Ibu Saudara, inilah kerinduan Tuhan bersekutu kepada umatnya. Persoalannya apakah manusia rindu bersekutu kepada Dia? Yang ketiga, perjanjian di Sinai merancang hidup umat Allah untuk merefleksikan karakter moral Allah. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara disampaikan melalui hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Perintah dan ketetapan Allah dinyatakannya dalam perjanjian di Sinai adalah yaitu cerminan refleksi dari karakter Allah. Karakter Allah supaya manusia juga memiliki karakter yang sama dengan Allah, yaitu karakter Allah yang penuh kasih, Allah yang kudus, adil dan benar. Maka Allah yang maha kasih itu mengatur supaya umatnya hidup dalam kasih, yaitu mengasihi Dia dan juga mengasihi sesamanya. Maka Tuhan mengingatkan di dalam ayat yang ke-16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Sebagai wujud untuk mengasihi sesamanya adalah menghormati orang tua, menghargai orang tua, bahkan memelihara orang tua. Dan Bapak Ibu Saudara, juga untuk wujud sebagai kasih kepada sesama, maka Tuhan juga mengingatkan dengan aturan ayat yang ke-17, jangan membunuh. Karena kasih berarti tidak menyakiti orang lain, apalagi membunuh orang lain.
Karena kehidupan hanya milik Tuhan. Allah yang Maha Kudus itu juga terpisah dari dosa dan kecemaran, maka Ia mengatur supaya umatnya tidak hidup dalam berbagai kecemaran seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain pada zaman itu. Sehingga Tuhan mengingatkan aturan jangan berzinah di dalam ayatnya yang ke-18. Ini meneguhkan peraturan mengenai hidup suci dalam perkawinan, hidup kudus dalam perkawinan, supaya orang yang hidup dalam perkawinan tidak dicemari dengan kehidupan dosa, perselingkuhan, dan yang lain-lain. Maka kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita dengan kasih yang daripada Tuhan. Mengasihi itu sejak nikah sampai pada meninggal, itu kasihnya yang harus diteruskan. Jangan hanya saat menikah saja, baru menikah kasihnya luar biasa. Tapi nanti kalau sudah punya anak, kalau tubuh sang istri sudah berubah, yang tadinya langsing menjadi langsung, kasihnya juga berubah. Enggak seperti itu. Sekali waktu Bapak Ibu Saudara, ketika kami menyerahkan anak yang kedua di GKMI Immanuel, pulang saya tanya sama istri begini, Dek, tolong jawab dengan jujur, anak kita sudah 2. Sekarang coba jawab dengan jujur, Dek lebih mengasihi saya atau lebih mengasihi anak-anak? Bingung istri saya jawabnya. Dia bilang ya mengasihi semuanya lah, dia bilang begitu. Saya bilang, Dek pasti bohong. Kok bisa? Dek pasti lebih mengasihi saya. Kok bisa? Coba begini, tadi setelah penyerahan anak kita dibawa keluar, cewek-cewek menciumi anak kita, Dek marah nggak? Enggak. Coba kalau habis penyerahan kita keluar, saya diciumin cewek-cewek, Dek marah nggak? Marah. Berarti Dek lebih mengasihi saya. Saya ingin menunjukkan kepada istri bahwa ayo kasihnya yang dulu ketika menikah itu jangan luntur ketika sudah punya anak 2. Mengasihi anak-anak itu jangan sampai lebih daripada mengasihi suami atau istri. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena nanti anak-anak sudah dikasihi, toh nanti juga pergi dengan istri dan suami mereka gitu. Tapi tetaplah kasih aku lebih dari mereka. Dan kemudian kita harus saling mengasihi sampai kita meninggal. Saya bilang begitu, Bapak Ibu. Jadi Tuhan memperingatkan dengan aturan jangan berzina untuk menunjukkan bahwa kita harus menjaga kesucian dalam keluarga. Dan berikutnya Allah yang Maha Adil itu mengatur supaya umatnya berlaku adil kepada sesama, tercermin dari perintah yang mewajibkan umatnya untuk menghargai hak sesamanya, yaitu dengan cara tidak mencuri, dengan cara tidak mengingini hak milik orang lain. Itulah cara menghargai. Kalau dia mencuri maka dia tidak menghargai milik orang lain. Dan Allah yang Maha Benar itu juga mengatur supaya umatnya hidup dalam kebenaran dan menjauhi pemutarbalikan kata. Maka Tuhan memberikan aturan, jangan mengucapkan saksi dusta. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara, moral karakter Allah yang kudus, yang penuh kasih, yang adil dan benar itu juga yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Persoalannya adalah kita sering kali mendengar, tetapi kita kurang menjadi pelaku-pelaku firman. Maka Tuhan mengingatkan ini kepada generasi-generasi baru dan juga kepada kita sekalian yang masih hidup. Dan pelajaran yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yaitu pelajaran yang keempat. Perjanjian di Sinai mengatur hubungan damai Allah dengan umatnya. Kalau kita baca dari ayat 7 sampai dengan yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, hubungan damai antara Allah dengan umatnya hanya bisa terwujud ketika umat Allah tidak menjadikan yang bukan Allah menjadi Allah di dalam hidup mereka. Karena ketika umat Allah mulai menjadikan sesuatu yang bukan Allah menjadi Allahnya, maka hubungan damai dengan Allah mulai terganggu, mulai runtuh, mulai hancur. Seperti tadi di dalam kehidupan suami istri,
Ketika suami menjadikan istri orang lain atau yang bukan istrinya menjadi istrinya, maka hubungan damai dengan istri atau dalam keluarga itu menjadi terganggu dan kemudian menjadi hancur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perjanjian di Sinai mengatur hubungan damai antara Allah dengan umatnya, supaya ada hubungan yang terus dekat, supaya ada hubungan yang terus baik, ada hubungan yang semakin erat. Bahkan dalam Yakobus dikatakan, ketika kita bersahabat dengan dunia, maka membuat kita menjadikan musuh dengan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menjadikan hubungan damai antara Allah dengan umatnya. Tetapi dari pihak kita adalah kita belajar untuk tidak ada Allah lain di hadapan Dia. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, perjanjian di Sinai mengatur hubungan damai umat Allah dengan sesamanya. Mengatur hubungan damai umat Allah dengan sesamanya. Dalam kehidupan bersama, tidaklah mungkin bisa terjadi kedamaian kalau kita tidak mau menjaga kedamaian. Apa yang terjadi jika dalam keluarga anak-anak kurang ajar kepada orang tua dan tidak mau menghormati orang tua? Maka yang terjadi bukan kedamaian, tetapi kekacauan. Apa yang akan terjadi jika pembunuhan menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan manusia? Maka akan terjadi kematian di mana-mana, karena orang akan lebih gampang untuk emosi dan melakukan hal-hal yang demikian. Orang tua saja bisa membunuh anaknya, demikian juga sebaliknya. Dan kalau ini dianggap sebagai hal yang lumrah, maka Bapak Ibu Saudara, kekacauan yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi jika orang dengan seenaknya mengambil hak atau milik orang lain? Mencuri, mengambil dengan seenaknya. Maka yang terjadi adalah kekacauan juga. Dan apa yang akan terjadi jika orang dengan seenaknya berbohong, merajalela, dan ngomong yang ndak-ndak kemana-mana? Maka yang terjadi juga bentrokan satu dengan yang lain, kekacauan yang terjadi. Maka Tuhan hanya mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, mari hubungan antara sesama ini harus tetap damai dengan aturan-aturan yang Tuhan beri. Bukan untuk memberatkan kita, tetapi justru untuk membuat kita supaya hidup kita damai dengan sesama kita, tetapi juga damai dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam Bapak Ibu Saudara, perjanjian di Sinai menjamin dilimpahkannya berkat-berkat Allah bagi umatnya. Maka di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ayat yang ke-16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu kemudian kita lihat ayat yang ke-32 dan 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki, dan seterusnya. Dan kalau kita baca di dalam Amsal 3 Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat, dengar-dengaran akan firman, maka engkau akan panjang umur dan sejahtera. Coba kalau ada 4 pilihan ini, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Panjang umur tapi keadaannya tidak baik. Keadaan tidak baik itu artinya kita menjadi orang yang susah, miskin, lalu kemudian penyakitan terus-menerus, tetapi panjang umur. Kita mungkin nggak mau untuk memilih itu. Tapi pilihan yang kedua, kita keadaannya baik, sehat, terus kecukupan, tapi umurnya pendek. Mau enggak kira-kira kita milih itu? Enggak juga gitu. Kita kan inginnya umurnya panjang.
Tapi pilihan yang ketiga, tidak panjang umur dan keadaannya tidak baik lagi. Sudah susah terus menerus, terus nggak panjang umur. Waduh, kasihan banget gitu. Tapi pilihan yang keempat adalah panjang umur dan baik keadaan kita. Saya yakin semua orang memilih ini. Kita panjang umur tetapi juga baik keadaan kita. Panjang umurnya tetapi kita sehat, kuat, dan kemudian kita juga cukup, tidak susah. Walaupun masalah selalu ada, tetapi kita boleh tetap kuat menghadapi semuanya. Itu berarti panjang umur dan keadaan kita baik. Kita ingin yang baik ini. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dituntut untuk setia, maka kita sulit untuk menjadi orang yang setia. Padahal firman Tuhan dengan jelas katakan, lakukanlah ini dengan setia. Bahkan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dikatakan bahwa dengarkanlah firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah dengan setia. Mendengarkan bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkannya, menyimpannya di dalam hati dan mempraktekannya itu di dalam kehidupan, lalu juga dilakukannya dengan terus menerus. Maka firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28, 23 dan seterusnya, berkat ini akan menyertai engkau. Wah, luar biasa. Janji Tuhan akan dilimpahkan, berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan. Hanya yang Tuhan mau supaya kita menjadi umat yang setia, supaya kita menjadi umat yang taat, supaya kita menjadi umat yang mau belajar untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita rindu yang terbaik, tetapi untuk setia kita sulit. Untuk itu hari ini mari kita lihat bahwa perjanjian di Sinai bukan untuk memberatkan kehidupan kita, tetapi justru supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita semakin damai, supaya hidup kita tidak kacau, tetapi ada aturan yang membawa kita hidup dengan teratur. Biarlah firman Tuhan di siang hari ini Bapak Ibu Saudara boleh membawa kita untuk hidup lebih taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adakah kita termasuk orang-orang yang mau taat dan setia terhadap perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya? Oleh karena kasih, oleh karena kesediaannya untuk bersekutu kepada umatnya, oleh karena dia merancangkan moral karakter Allah kepada umatnya, oleh karena dia rindu ada kedamaian antara hubungan Allah dengan umatnya, dan karena dia rindu supaya ada hubungan yang damai antara manusia dengan manusia, dan supaya berkat Tuhan tercurah atas umatnya.